Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau menginformasikan lanjutan dari video yang sebelumnya, ya, yang tentang overstay itu yang boleh pulang, terus yang mau mengurus paspor dan visa yang lain-lainnya. Nah, di sini gue akan menginformasikan tentang dibukanya atau tanggal dibukanya jabatan imigrasi di Malaysia, ya. Karena begini, jabatan imigrasi di Malaysia itu ada bagian-bagiannya. Jadi bagian paspor, visa, bagian yang lain-lainnya itu beda-beda tanggalnya. Nah, sebelum memulai ke videonya, gue di sini mau minta tolong kalian semua karena dari analistik yang gue dapat, 72% di antara kalian hanya menonton videonya saja tanpa mensubscribe channel gue ini, ya. Jadi gue minta tolong buat kerjasamanya agar gue semangat lagi bikin videonya, semangat lagi bikin konten-kontennya. Nah, kalian harus subscribe channel ini, oke? Yang sudah subscribe, gue ucapin banyak terima kasih. Oke, sekarang gue akan bacakan dan seperti biasa, gue akan simpan di sini. Jadi biar kalian mendengarkan penjelasan gue dan kalian melihat di sini informasinya, oke? Nah, ini dari Unit Komunikasi Korporat Jabatan Imigrasi Malaysia, ya, nomor 15, Aras 5 Podium, persiaran perdana Presin 2 62550 Putrajaya. Untuk siaran segera, nota kepada pengarang, tarikh 2 Mei atau hari Sabtu. Pembukaan semula pejabat imigrasi yang bersangkutan Perdana Menteri Malaysia dalam perutusan khas pada 1 Mei 2020 telah memaklumkan keputusan kerajaan untuk membuka semula perkhidmatan agensi kerajaan bermula 4 Mei. Ya. Jadi hari ini, hari Senin 4 Mei. Oke. Selaras dengan keputusan tersebut, Jabatan Imigrasi Malaysia ingin memaklumkan kepada orang ramai pembukaan pejabat imigrasi secara berperingkat adalah sebagai berikut. Nih, simak baik-baik ya. Perkhidmatan bagian keselamatan dan paspor, tarikh dibuka 4 Mei, hari ini. Jadi untuk yang mau mengurus keselamatan dan paspor itu bagiannya, mau mengurus paspor ini khusus orang Malaysia, itu 4 Mei dibuka. Jadi hari ini, hari Senin. Terus lagi untuk bagian visa, pas dan permit, bagian khidmat ekspatriat, bagian pekerja asing akan dibuka tanggal 6 Mei 2020 atau hari Rabu. Ya. Terus lagi bagian operasi siasatan dan pendakwaan akan dibuka tanggal 13 Mei 2020 atau hari Rabu. Nah, ini untuk counter paspor di semua pejabat imigrasi pusat transformasi bandar atau UTC, UTC kalau kita bilang ya, itu tertakluk kepada keputusan Kementerian Keuangan. Jadi akan beda-beda. Jadi ini kita bicara yang pejabat imigrasi yang pusat saja, ya. Nanti kalian silakan cari tahu buka atau tidak di daerah tempat kalian masing-masing untuk menguruskan. Tapi kalau menurut gua semua akan dibuka, ya. Terus lagi ini gua bacakan lagi ya, nanti gua akan jelaskan. Hanya pelanggan yang telah mempunyai temu janji saja yang dibenarkan hadir berurusan, kecuali bagi urusan permohonan paspor Malaysia antarbangsa atau PMA yang tidak memerlukan temu janji. Orang ramai adalah dinasihatkan supaya melayari portal resmi www.imi.gov.my dan Facebook resmi Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi seperti yang gue dapat informasinya ialah dari FB resmi Jabatan Imigrasi Malaysia. Apapun informasi tentang keimigrasian Malaysia, gue pasti dapatkannya
di Facebooknya atau di web resminya. Ya, untuk mendapatkan maklumat tentang terkait cara mendapatkan temu janji berurusan di Immigration, sembarang pertanyaan lanjut sila hubungi hotline ya. Jadi kalian baca saja ke bawah tuh karena gue simpan di sini. Oke, di sini gue akan menjelaskan. Jadi mungkin di antara kalian yang mau menguruskan visa kalian ya, ataupun permit kalian, ataupun agent-agent ataupun majikan yang mau menguruskan itu bisa datang ke Immigration tanggal 6 Mei. Tapi ini tidak bisa langsung datang ke Immigration. Jadi kalian harus membuat temu janji dulu nih buat bos-bos kalian, atau buat ya kalian yang mau menguruskan apapun itu harus buat temu janji dulu. Ya, temu janji itu apa sih? Daftar online dulu ya. Yang tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya juga ya. Video sebelum ini pernah gue jelaskan. Jadi harus temu janji dulu atau daftar dulu, tidak bisa langsung ke sana ya, atau istilah katanya ialah daftar online. Ini yang mau menguruskan visa permit itu sudah bisa ya. Jadi tidak semena-mena langsung datang ke sana langsung bisa. Jadi buat kalian semua, alangkah baiknya yang mau menguruskan ini jangan buru-buru. Jadi santai saja, karena pasti orang pun akan ramai, akan banyak yang menguruskan permit, yang menguruskan visa, bukan dari warga negara Indonesia saja. Kalian tahu semua di Malaysia itu banyak negara, banyak pekerja yang dari mana-mana negara bekerja semua di Malaysia. Jadi mereka pun pasti akan menguruskan visa, permit, dan yang lain-lainnya. Jadi lebih baik kalian daftar online dulu ya, atau temu janji online dulu, temu janji ya, baru datang ke sana. Jadi jangan buru-buru. Intinya semua akan dipermudah dan akan dipergampang. Jadi ini buat kalian yang kemarin visanya mati, yang kemarin permitnya mati, yang mau menguruskan itu semua sekarang bisa diuruskan. Yang mau pulang, yang habis kontrak kerjanya mau minta memo check out, sekarang sudah bisa ya. Cuman yang ini untuk yang mau pulang ya, yang untuk habis kontrak, yang mau pulang itu sekarang dibuka memo, kalian akan dapat. Tapi kalau kalian mau pulang ke Indonesia, yang bingungnya itu kalian hanya bisa, atau pesawat hanya ada ke Jakarta saja. Dari Jakarta kalian tidak ada transportasi untuk ke daerah kalian. Jadi harus dijemput dengan mobil pribadi kalian atau travel ya. Karena ada beberapa yang pihak pemerintahnya itu bertanggung jawab. Jadi memberikan bantuan penjemputan. Kayak kemarin di daerah Asahan itu ya, atau di daerah Medan pun sana, si pihak ini itu memberikan bantuan penjemputan dari airport tersebut atau dari pelabuhan tersebut. Nah ini tidak tahu bagaimana nasibnya orang yang habis kontrak pulang ke Indonesia, akan seperti apa, dijemput atau gimana, itu belum ada informasi apa lagi. Nanti kalau misalkan gue sudah dapat informasi, gue akan informasikan ke kalian. Jadi untuk saat ini pesawat yang beroperasi itu hanya Malaysia Air saja dan ke Jakarta saja. Oke? Kalau misalkan di antara kalian ada yang tahu penerbangan baru, misalkan ada ke daerah mana, silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya, karena yang gue tahu ialah ke Jakarta saja. Kalau misalkan ada informasi baru, silakan kalian kasih tahu di kolom komentar agar kita semua dapat saling membantu ya. Makanya di sini kita sharing bareng-bareng. Oke? Terus lagi nih ada kabar baru, berarti kalau misalkan si visa atau permit itu boleh diuruskan, berarti permohonan permit itu sudah bisa. Ya. Jadi permohonan permit itu sudah bisa diajukan. Gue paham kalian sekarang nggak mungkin kalian menguruskan permit karena keuangan kalian pun sudah habis. Kemarin itu ya hampir 2 bulan kalian nganggur, nggak ada kerja. Jadi otomatis uang pun berkurang, uang tabungan pun dikuras untuk hidup ya. Jadi nggak ada masalah. Di sini gue hanya menginformasikan saja. Pengurusan permit sudah dibuka, jadi sudah boleh memohon.
Oke? Yang kemarin yang mau bikin permit ke gua untuk permit pembantu rumah pun sudah boleh. Tapi kalau misalkan kalian belum ada uangnya lagi, silakan kalian fokus kerja saja dulu. Kalau misalkan udah ada dananya, udah apa, nanti kita tolong uruskan. Oke? Ini gua hanya menginformasikan ke kalian saja ya. Jadi silakan kalian fokus saja kerja. Oke? Mungkin setiap harinya akan ada informasi-informasi yang terbaru, dan pastinya akan gue informasikan. Karena juga nggak mungkin gue satu hari itu kadang ngupload 2 kali. Jadi mungkin dalam satu waktu gue bikin video 2 atau 3, gue uploadnya satu mungkin malam, satu lagi besok pagi, seperti itu ya. Oke? Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian semua, terima kasih supportnya. Yang belum subscribe channel ini, kalian harap subscribe, karena masih banyak banget di antara kalian yang hanya menonton ya. 72% di antara kalian itu hanya menonton saja tanpa mensubscribe ya. Jadi tolong kerjasamanya. Jadi gua akan menginformasikan informasi-informasi yang kalian perlukan. Kalian kasih gua bonus subscribe. Oke? Mungkin itu saja. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.